Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Iya. Mudah-mudahan bisa dengar suara gue ya. Oke. Guys, lo kan tahu ya, gue nggak jualan ludah dan pokoknya gue jualan cuan. So, guys, kalau gue bilang hati-hati, hati-hati, bukan mau nakut-nakutin gitu ya. Jadi waspada ISG jelang tutup tahun ya. Dan apa kabar saham-saham batubara dan consumer? Mungkin akan gue bahas sedikit. Masih bisa buy atau enggak gitu ya. Kenapa gue bilang waspada guys gitu ya? Karena gue kasih ceritanya dulu ya. Jadi apa namanya di hari ini tuh ada kejadian aneh gitu ya. Yang dimana apa namanya di UK mengumumkan mengenai apa namanya adanya new strain baru gitu ya. New strain tahu nggak bentuk evolusi dari virus tersebut gitu ya. Yang dimana kayak flu burung apa segala macam baru teridentifikasi dan penyebarannya lumayan gitu ya. Nah di apa namanya di London itu langsung lockdown dan kebetulan di UK juga lockdown gitu ya. Ada beberapa apa namanya anaknya teman gua yang lagi ke sana gitu ya. Kebetulan dia kena apesnya gitu ya. Dia lagi di transit di salah satu kota apa namanya di sana gitu ya dan dia nggak bisa pergi masuk ke Europe gitu ya karena di lockdown pesawatnya mau naik apapun udah nggak bisa dan akhirnya dia balik lagi gitu ya. So be careful dan impactnya tadi gue lihat memang lumayan ya. Jadi impactnya itu kalian bisa lihat di sini ini merah semua gitu ya. Terus di sini juga merah semua gitu ya. Lalu habis itu apa namanya? Kalau misalnya banyak yang nebar-nebar cuman apalah PSBB apa segala macam. Gue sih nggak begitu ya. Oke lah paling juga ceket-ceret gitu ya. Tapi kalau yang kayak begini-begini kita harus hati-hati gitu ya. Ini beritanya nih guys gitu ya. Kalian boleh lihat gitu ya. Tetapi tentunya kita lihat nih. Is it high impact banget atau memang cuman down kemarin doang gitu ya. Kita nggak tahu apakah sentimen good newsnya belum ada medical party yang akan memberitahu dan segala macam. But guys, apa namanya? Gua nggak mau bilang bahwa kita harus takut gitu ya, tapi kita waspada. Waspada dalam arti apa? Apa namanya? Kita pasang stop loss, kita ambil TP-nya sebagian-sebagian dan segala macam. Kalau besok merah pun nanti gua kasih tahu bagaimana caranya menyingkapinya. Oke? Okay? Jadi hal-hal seperti ini kita harus bilang bahwa kita harus tetap waspada gitu ya. Asia FX nanti apa namanya yang Asia mungkin nanti akan menjadi penentunya besok gitu ya. Kalau besok masih merah ya, yang ini nih masih merah semua dan jeblok gitu ya. Harus hati-hati ya. IHSG pasti akan ke impact gitu ya. Terutama yang sini nih, Shanghai HSI itu kalau dia merah, most likely Indonesia juga akan merah, most likely gitu ya. Tapi gua nggak mau nebar fear, gua kasih tahu bagaimana cara waspadanya. Gua juga nggak mau jual ludah doang. Kenapa? Kalau yang jual ludah pasti biasanya framing yang tergantung dengan broker biasanya akan bilang beli aja semuanya biar masuk, ya kan? Tapi kalau kayak begini biaya apa namanya? Gua akan bilang protect your wealth, protect your capital supaya kita bisa cuan bareng lagi. And again, yes, kita for these 2 months, 3 months gitu ya. Atau kita udah lumayan cuan bareng. Oke? Okay? Ingat, jadi tenang, tahu apa yang harus diperbuat, jangan panik. Ingat ya. Gitu ya. Jadi gue bilang ya, persiapan dan jangan panik. Oke. Okay. Now, ya apa namanya ini udah lihat nanti teman-teman boleh lihat ini baru berita jam 20.15 ya jadi gua baru bikin nih ya jadi teman-teman boleh lihat nanti oke lanjut ya nih ya apa namanya ini beritanya segala macam now guys ya makanya gua insist bahwa kelas ini akan jalan setelahnya biar kalian lebih survive bukan nyari cuannya ya. Kalau yang lain pasti akan ngomong cuan gitu ya. Kalau gua enggak. I really want you to survive di this market, the trading market, investing market dan segala macam. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan monggo. Oke. Enggak banyak. Gua akan jelasin gini. Satu, gua enggak pertama adalah kalian harus tahu bahwa
window dressing udah berjalan sejak bulan November. Oke, boleh kita lihat di sini IHSG. Ya, mana nih IHSG? Udah berjalan dari bulan nih 1, 2, 3 ya. September, Oktober, Oktober, November, Desember, which is udah good enough. Oke, banyak yang ngomong udah 100%, 200%, BRIS dapat 300%, 50%, 70%. Oke, besok kalau terjadi hold, ARB semua, apa yang terjadi? ARB-nya alhamdulillah masih di apa? Masih dibatasin cuman 5-7%. Benar? Benar ya? Karena masih dibatasi 5-7%, ya. Jadi kalian boleh tenang aja. Udah ada otomatis. Oke? Kalau kalian nggak mau turunnya, misalnya, ya om gue baru 5%. Ya udah lo TP aja besok kalau bisa. Atau lo taruh SL. Ya. Kalau perlu lo pakai stop loss bertahap. Stop loss bertahap gimana? Besok 5%, besok 3%, besok. Jadi kalau harga turun 5% dari harga sekarang, take profit atau stop loss. 3% dari hari yang kemarin, take profit, stop loss gitu ya. Jadi berulang kali, kalau misalnya seperti itu, berulang kali gitu, in case tanggal berapa? 23 masih ada yang nyerok ke atas, kalian boleh ikutan. Benar? Tapi tentunya kalian harus lihat, masih uptrend nggak? Masih membuat higher high, higher low nggak? Kalau misalnya masih, monggo diambil. Ya, tapi kalau kepanikan ini terus-menerus harus hati-hati, berarti akan terjadi seperti kayak begini lagi gitu ya. Bulan-bulan seperti ini, please be careful. Pasang stop loss. Ya, jangan dibiarin aja. Kenapa? Save your cuan, save your duit, nanti bisa cuan lagi. Ingat, ada nih model-model kayak gini lagi seterusnya. Ya, akan ada model-model yang kayak gini lagi seterusnya. Yang kalian bisa cuan berulang kali. You stay with me, nggak panik, nggak nggak gerasak-gerusuk, tenang. Besok IHSG bisa diselamatin, mungkin hold, mungkin enggak gitu ya. Kita lihat aja besok, ya kan? Yang penting saham-saham kita pasang stop loss-nya. Kalau lo nggak pasang stop loss, tenang, ada 5-7%. Lo oke nggak kayak begitu? Kalau lo nggak oke, pasang stop loss-nya. Oke? Kalau pasang stop loss-nya apakah semuanya om? Nggak perlu semuanya, tapi bertahap. Very easy sama gua gitu ya. Nggak ada, there is no such a, complicated things. Tapi kita hanya melindungi cuan kita. Oke, siap ya. Habis itu apa? Setelah itu kalian lihat nih, guidance gua di market bearish yang kedua dan yang ketiga nih. Ya. Nah, di sini guys, lo boleh lihat nih, ada cara-caranya. Bagaimana kita memungut kembali, lihat saham-saham dan sektoral apa yang masih bagus. Ya, tapi tentunya nanti di YouTube akan gue guide juga. Tenang aja, malah nanti akan gue guide lebih detail di saat kelas akan berjalan. Oke, nih tinggal lo ketik bearish, nanti ada semua di sini dan segala macam. Ya, part 1 and part 2 kalau nggak salah. Kalau kalian mau ngambil boleh, kalau kalian mau lihat boleh. Kalau kalian nggak lihat juga nggak apa-apa. Oke? Sip. Nah, itu dari gua ya. Itu satu, kita masuk ke saham-sahamnya mungkin. Ya, ini sahamnya. Gua masuk ke sini. Ya. Nanti kita lihat lagi perkembangan di US market seperti apa. Harus hati-hati ya guys, yang kayak gini-gini. Ya. Oke. Sip. Oke. Masuk ya. Gua akan membahas cuman sedikit aja ya. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat, kalau kalian bisa feel the market gitu ya, kalian akan lihat. Sebenarnya yang jalan itu yang sekarang banyakkan second liner. First liner kayak big cap kayak BBCA ya. Terus ITMG, INTP dan segala macam itu udah mulai berkurang tuh gerak-gerakannya. Ya. Jadi kalian bisa ngeliat tuh, you can feel the market bahwa BBRI, BBCA,
BMRI dan segala macam tuh udah mulai capek gitu ya. They desperately need a balance ya, a correction gitu ya. Nah, apa namanya? Oke, kita bahas saja langsung ya. Jadi kalau lo lihat dari listnya sini sih gue bisa ngelihat nih listnya di sini. Oh, ini mulai capek nih kayaknya gitu ya. Tapi mudah-mudahan gue doain, amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan gue salah dan cuman panik doang. Kalau cuman panik doang kayak sekarang gitu ya, besok mudah-mudahan hijau lagi IHSG ya kan. Tapi kalau enggak gitu ya, I hate it being right gitu ya. Ya mudah-mudahan merah tapi kita pasang SL. Oke, pasang stop loss. Oke. Alright. So, mudah-mudahan kecuanan dibuat umat masih jalan. BRPT masih akan jalan kalau besok masih baik gitu ya. Akan ke 13 ini ya. Oke. Nah, ini mana sih? Gitu ya. Nah, dia akan ke 1358, SL ditaruh di 1251 atau 1117. Lalu habis itu ada Pitro. Pitro udah gua udah gua iniin. Hati-hati ya kalau dia drop mungkin dia baru mantul di 2046 atau di 1950. Lalu ada Wika. Wika guys, ini udah mau desperately naik, udah capek gitu ya, harus hati-hati. Kalau dia mau koreksi, mungkin dia akan koreksi ke 1937. Oke. Lalu setelah itu ada agro lagi hold ya atau disuspend. Kalau gua sarankan adalah kalau nanti dibuka take profit aja gitu ya. Lalu sisain sebagian. Buat pipis aja, buat ngerasain bahwa, oh gue pernah cuan dikasih Om Yusa 100%. Misalnya gitu ya. Oke, sip. Lalu setelah itu ada hoki. Nah, kalau misalnya besok memang jeblok gitu ya, bolehlah lihat-lihat saham consumer. Ya, hoki seperti ini, dia bolehlah taruh SL 1047 gitu ya. Kalau besok dia naik ke 1181, ini udah all time high ya. Jadi monggo follow the trend aja gitu ya. Lalu setelah hoki ada BMRI. BMRI SL ditaruh di 6533 dan 6345. Kelihatan udah mau capek. Kalau dia koreksi maka dia akan ke area 6341. Oh iya, gua lupa JKSE-nya guys. JKSE-nya kalau dia turun mudah-mudahan cuma sampai 6.000. Kalau dia jebol 6.000 ya guys, mungkin dia akan ke arah-arah area gapnya kan 6.000 ya. Kalau dia jebol ke sini lebih dari 6.000, mungkin dia akan ke arah-arah 5.900. Oke, sip. Lalu gua akan ngomong mengenai BBTN. Oke, BBTN masih lancar jaya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 2054. SL-nya ditaruh di area-area 1694 atau 1807 ya. Oke, lalu BBRI kelihatan udah capek ya guys ya. Mungkin akan ada mantulan di 4061 gitu ya. Hati-hati kalau misalnya dia nggak mantul di sini, mungkin akan ada pantulan di 3831. Oke, itu BBRI. Lalu ada Inco. Inco guys, kita lihat bahwa dia hari ini nggak tembus high lagi gitu ya. Masih di stay on the track dari garisnya. Kalau besok koreksi mungkin akan ke 5155. Kalau dia mantul mungkin dia akan ke 6336 buy area di 5770. Oke. Nah, saham-saham kayak gue lihat ada pergerakan uget-uget dari saham-saham coal gitu ya. Salah satunya Indi. Ini SL-nya ditaruh di 1756 ya. Ya, mungkin masih bisa naik ke Indi sini ya, 2200 atau 2200 atau 2400 gitu ya. Itu Indi. Lalu Adro kalau besok naik gitu ya, mungkin target areanya di 1600 dulu ya. Daerah-daerah sini 1600, hati-hati SL-nya boleh ditaruh di 1464. Lalu setelah itu ada MBAP. MBAP ini kayak mau mantul ya guys, tapi kalau
mantul lo boleh taruh di 2805, target SL-nya di 3100 ataupun 3206. Oke. Lalu ada Harum. Harum guys, ini kayaknya mau mantul nih, kayak mau mantul. Kalau besok turun mungkin akan tes area 3082 gitu ya. Kalau dia mantul ya, apalagi tembus dari 3400-nya, Harum ya. Bentar ya. Harum bisa ke area-area 4800. Oke. Lalu setelah Harum ada TDPN. TDPN guys, TDPN ini juga SL-nya ditaruh 4144. Kalau dia tembus boleh dibeli sampai ke area 189. Lalu ada BOS. BOS juga seperti itu ya, 188 boleh dibeli gitu ya. Tapi hati-hati ya, nggak begitu liquid ya, 203 target 242. Lalu setelah itu ada United Tractor. United Tractor hari ini naik lagi ya. SL kalian boleh taruh di 25.865. Target area 31.000 kalau naik ya. Besok kita lihat kalau dia naik boleh dibeli 27695. Lalu setelah itu ada Doit. Doit juga seperti itu ya guys. Mau naik SL-nya ditaruh di 403. Di buy di area 435. Target areanya 486 atau 500. Itu Doit. MDKA udah lancar jaya ya. Kalau misalnya besok emasnya masih jalan bisa ke 3100. Oke. Itu MDKA. Lalu ada PTBA. PTBA juga mungkin akan jalan ya 2877 SL-nya. SL keduanya di 2682. Target areanya ke 3300 ya. Atau ke area 3700 ya. 3700 ini kalau tembus 3200 dia ke 3700. Oke, itu PTBA. Lalu ada ITMG. ITMG guys, ITMG ya, SL boleh taruh di 14.095. Buy kalau misalnya keluar dari 15.000-nya, target areanya di 17.000. Oke. Lalu setelah itu ada INDF. Nah, ini consumer ya. Ada beberapa consumer, tapi kalau gua akan menunggu kalau dia bisa tembus 7.200. Most likely kalau misalnya besok merah, mungkin akan banyak lari ke consumer. Gitu ya. Kalau dia lari ke consumer, mungkin dia bisa naik ke 8.022. Oke? Dilihat ya. Lalu tadi yang gue udah bilang adalah hoki ya. Tadi udah all time high, SL di 050. Kalau misalnya naik tinggi, boleh diambil. Oke. Lalu setelah itu ada Unilever consumer ya guys gitu ya. Kemarin udah naik, hari ini naik. Target gue sih nggak jauh-jauh ya, nggak usah muluk-muluk ya. 7.800 ataupun 8.000. Oke. Lalu setelah Unilever ada Cleo. Cleo lagi koreksi ya guys. Biasa dia setelah naik nih kayak gini, dia selalu koreksi nih 2-3 kali. Even more gitu ya. Biasanya 3 kali gitu ya. Kalau misalnya dia naik terus, maka kejadiannya akan kayak gini nih biasanya nih. Ya, naik jebol ya di atas EMA gitu ya. Flat dulu baru naik lagi ya. Flat dulu, kalau turun ya udah selesai gitu ya. Kalau ini flat dulu, turun atau enggak kita lihat aja besok. Oke? Sip. 570, 560 menjadi kuncinya. Kalau misalnya turun ke bawah 500-nya, lo harus hati-hati. Oke? Setelah Cleo ada Hoki udah, lalu Sido. Ini baru candle pertama ya, jadi kita baru lihat aja Sido gitu ya. Kalau dia jalan lagi mungkin boleh dibeli, targetnya ya Sido ada di 840. Oke? Sip. Jadi itu consumer sama batu bara ya. Jangan lupa ya, boleh dilihat-lihat ya saham-sahamnya. Ini juga boleh dilihat ya kan. Terus apa lagi? Ya pokoknya itulah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Beberapa saham-saham emas gitu ya yang kayak begini, kalau gua sih feeling adalah copet aja ya. Targetnya 316. Lalu abis itu saham ini
WLTJ kalau dia bisa tembus monggo dibeli, target areanya di 1765. Lalu ada SPTO. Nah, SPTO target area 777 gitu ya. Lalu ada Pegas. Pegas target area di 2027, SL 21949. Lalu setelah Pegas ada MKAS. MK sudah naik tinggi ya guys ya gitu ya, buat dicopet aja. Lalu MPMX. MPMX juga seperti itu, dicopet aja ya guys, target area 675 kalau misalnya mau swing-swingan. Lalu setelah Pegas MPSX ada Sochi. Sochi juga seperti itu, mungkin dia akan copetan dulu, akan sampai ke 339. Malah justru yang saham third liner atau oleng-oleng, kalau misalnya besok IHSG merah, pasti mereka banyak yang naik tinggi. Ya, lo hati-hati ya guys ya, jangan sampai malah jadi korban. Oke, kalau mendingan kayak gitu, mendingan amankan cuan, nggak perlu trade, kalau apalagi kalau belum pengalaman copet gitu ya, jadi so hati-hati. Kota juga kayak gitu, besok dicopet aja. Ya, ini udah banyak banget gapnya. Lalu habis itu NFCX udah, coba mana tadi MFCX. MFCX juga dicopet aja gitu ya. Lalu habis itu ada Tebik. Tebik guys, Tebik kemarin udah lancar jaya gitu ya, naik. Kalau dia naik lagi mungkin target area ke 1953. SL-nya boleh ditaruh di 1599 ataupun di 1611. Oke. Lalu habis itu ada Tebla. Tebla ya, SL ditaruh di 834. Kalau dia tembus lagi bisa ke 1100, 1001, buy area 872. Lalu setelah Tebla ada Jas. Ya, Jas kalau menurut gua guys, ya dia udah naik tinggi, copet aja. Oke, lalu setelah itu ada Isat. Isat juga kayak gitu ya, hati-hati ya guys, sudah mulai tinggi. Besok kalau dia koreksi mungkin dia akan mantul di 4263 gitu ya. Lalu ada sekalian deh ya, TLKM. TLKM mungkin dia loncat ya gitu ya, naik ya. Target ini 3474, mudah-mudahan ke 3651 atau 3892. Lalu ada Excel. Excel juga seperti itu, SL-nya ditaruh di 2682, buy area di 2926, target area di 34 Oke, itu Excel, Jas, Isat, Temas. Ya, Temas SL ditaruh di 124, buy area di 139, target di 151. Lalu setelah Temas ada GJTL. GJTL ya, kalau dia naik lagi buy area di 661, targetnya di 745, SL ditaruh di 602. Lalu habis itu ada GJTL FPNI. FPMI copet aja. Tag copet aja. Oke, kita lihat ya, deal. Ya, hati-hati ini bisa loncat ya guys ya. SL ditaruh di 142, semoga loncat ke arah 184. Lalu setelah deal ada Asri. Asri SL ditaruh di 257, target area di 322. Oke, buy-nya di area 1282. Kalau misalnya besok turun guys, tungguin dia mantul nggak di 256. Oke. Lalu ada BBKB. BBKB udah telat ya, jadi mau copet aja atau tunggu koreksi untuk swing. Lalu setelah itu ada Hoki, udah itu Simpak. Nah, SIM SL ditaruh di 383 dan 401, target area 462, SL ditaruh buy area di 426. Lalu setelah SIM ada JSMR. JSMR ditaruh di area sini ya 4618, targetnya 5072. Lalu setelah JSMR ada excuse me gitu ya, kayak ciong gitu. Ada temen gue ciong namanya. Ya, bawaannya ciong melulu.
Nah, itu suka ngomongnya skew me gitu ya. Tapi dia nggak punya saham SQME, enggak. Oke, 333 SL-nya di 298, 333 dan target areanya masih jauh ke 431. Boleh buy, boleh kalau misalnya dia bisa diambil di 364. Lalu setelah skew me langsung ada NATO. Ya, saham-saham oleng-oleng ya. 562 target 677 buy kalau misalnya dia di atas 630 ya. SL-nya ditaruh di 567. Lalu ada Chen. Chen. Ini kalau loncat ya bisa ke area 165 gitu ya. Ini berapa sih? 3, 156, 20 poin, 142. Ya, 165 pas. 165 ya. Kalau besok loncat di trap aja di area 150. Oke, setelah Chen ada DKFT. DKFT gimana Om? Hati-hati ya. Besok kalau ini dicopet aja. Oke? Apa Om? Dicopet aja. Lalu ada Cepin. Ayam-ayaman ya. SL kalian taruh di 658. Ya, ini kemarin udah tes. Naik. Mudah-mudahan sampai ke 7.656. Kalau dia masuk lagi, lupakan dulu. Tunggu sampai dia keluar dari resisten yang ada di sini. Oke? Lalu setelah Cepin guys. Cepin ada bull. Nah, bull akhirnya mau ke arah 354 atau 400 ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus. SL-nya kalian taruh di area 323. Oke. Lalu setelah itu ada KLBF. KLBF kalau dia lancar nih masih banyak rintangan gitu ya. Kina KF juga udah mulai ke area supportnya. Kalau besok loncat mungkin bisa ke 4997. Enough juga seperti itu. Kalau dia lompat 3882 bisa ke 5027. Lalu setelah itu TLKM udah pewon ya. SL ditaruh di 542, mudah-mudahan lancar ke arah 600-nya lagi gitu ya. Lalu setelah pewon ada SMCB. SMCB SL ditaruh di 1306. Target areanya mungkin kalau bisa tembus ya 1629 atau di area 1788. Setelah SMCB gitu ya. Lalu ada BNLI. Lancar Jaya mudah-mudahan sampai ke 3000. BNII SL ditaruh di 264. Moga-moga lancar jaya ke arah sini ya 338 ya. Itu BNI, BNLI, MKAS udah. Lalu ada si Bang Jago gitu ya. Bang Jago hati-hati ya. SL kalian taruh di area-area 3846 kalau dia besok lancar jaya naik lagi. Oke. Lalu ada main mudah-mudahan harus hati-hati ya. SL ditaruh 829 kalau dia naik target area buy areanya 873. Lalu setelah itu ada Akra. Nah, ini kan kemarin gue bilang ya naik ya. Mudah-mudahan. SL ditaruh 3195 target area 3800. Lalu ada GJTL. SL ditaruh di 590, target area 761. Lalu setelah itu ada Jeva. Jeva SL ditaruh di 155, target areanya Jeva 1838. Oke, buy areanya tadi udah gue bilang ya di area 1665. Itu ya, Jeva. Lalu ada POWR. SL ditaruh di 749, target area 896 kalau dia bisa tembus 820-nya. Lalu ada Beef. Beef SL ditaruh di 168 kalau dia bisa tembus 191 bisa ke 200. Oke. Lalu ada ACST. Pan udah gue bilang ya, jalan aja terus ya. Menjerot deh, jedot gitu, cerot gitu ya. Nah, ke 300 ya atau ke 400. Kalau kalian punya, kalau kalian mau swing boleh nggak Om? Jangan, udah lewat tempatnya. Kan udah gue bilang dari sini. Lalu setelah ACST ada IBJBR.
PJBR lancar jaya ya. SL ditaruh di 1561, mudah-mudahan bisa tembus 1854-nya. Lalu setelah itu ada BWPT, kan udah gue bilang Agri ya. SL-nya di 136, buy area 152, target area 186. Lalu setelah itu ada Weton. Weton SL ditaruh di 371. Kalau dia tembus ya guys, SL-nya di 415, target area 481 or 500 ya. SCMA juga sama, SL ditaruh di 2023, target area di 2800, buy area di 2200. Oke. Lalu ada PTPP. Yang A-nya lagi ke ini ya, ntar lagi nih PTPP-nya ada gap kayak gini, ntar lagi di suspend juga. SL 1552 mungkin target area di area 2271. Oke. Oke. Adinya nggak apa-apa lah adinya. Besok juga buka ya, pergilah ke arah-arah 1800. Mudah-mudahan ya 1-2 hari ini. Baguslah kalau besok jebol ya, yang ini nggak ikut turun ya kan. Kayak Egro, Adi kan gak ikut turun ya guys. Jadi selalu ada keberuntungan di antara berkah-berkah. Di antara ketidakmalangan. Ya. Oke guys, itu aja dari gua. Ingat, waspada. Oke. Remember, kalau kalian lepas toh di hold, di ARB kan 57%. Tapi setelah itu kalian harus hati-hati ya. Jadi jangan khawatir, toh kalian udah ratusan persen, puluhan persen dan segala macam. Kalau kalian misalnya belum ratusan persen atau puluhan persen gitu ya, baru 5%, 6% atau 43%. Minimal kalau besok terjadi dibatasin, jangan sampai hilangnya banyak. Ya, karena kalau hilang banyak kapan lu cari duitnya lagi? Kalau hilangnya sedikit guys, besok-besok kalau misalnya ada waktunya pas ngikutin YouTube gua, udah belajar di kelas misalnya ya. Kalian bisa cuan lagi. Oke? Itu aja dari gue. Dek, bagi mie-nya ya. Bye bye semua. See you and have a good night. See ya.